Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya hamba Allah dari Kali Tanjung. Saya mempunyai seorang bapak yang beliau sangat suka sekali sedekah, terutama sedekah-sedekah yang beliau lakukan ke masjid. Tapi yang saya lihat, kami punya saudara-saudara yang sepertinya kurang mampu, Ustaz. Tapi bapak saya lebih memilih sedekah ke masjid daripada memberikannya kepada saudara-saudara saya yang belum terlalu mampu. Yang pertanyaan saya, Ustadz, apakah yang dilakukan oleh bapak saya itu adalah sedekah dengan hawa nafsu atau gimana, Ustadz? Baik, mohon arahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada seseorang dikasih oleh Allah kemudahan di dalam rezekinya. Jadi urusan rezekinya gampang, plus sekaligus dia gampang kalau berbuat baik itu ada. Senang membantu, ada. Allah titipkan dia hartanya banyak, juga dititipkan kepadanya orang yang lapang, loman tuh kalau bahasa Jawa. Jadi dermawan itu ada. Dan juga ada yang diciptakan oleh Allah itu orang yang kekurangan. Memang diciptakan rezekinya tidak banyak sehingga hidupnya kurang. Sehingga dia harus bersabar ketika memiliki keinginan atau apapun. Nah, dua-duanya ini sama-sama diuji sama Gusti Allah. Yang kaya diuji sama Gusti Allah, yang kekurangan juga diuji sama Gusti Allah. Yang kurang diuji suruh sabar, sabar aja. Seandainya pun hidupnya kurang, paling 70 tahun kurangnya. Tapi nanti di akhirat dia nggak banyak ditanya tentang urusan harta. Dia nggak ditanya mobil, dia nggak punya mobil ditanya mobil, nggak ditanya karena nggak punya. Buat makan aja susah, apalagi ditanya hal-hal yang lainnya. Sementara yang kaya tadi akan ditanya banyak hal tentang hartanya. Makanya di sini di saat seseorang dikasih oleh Allah ibadah itu harta itu ya hendaknya dipakai kira-kira yang hartanya tadi bermanfaat. Nah, di saat seseorang itu adalah bersedekah, ya sedekah itu sudah baik. Terlepas itu orang sedekah itu adalah untuk yang lain atau orang yang dekat, itu konsepnya sebenarnya bebas. Mau di mana saja bebas. Tapi di sini ada baik, ada yang lebih baik. Sedekah itu baik, diberikan ke siapapun baik, mau yang kenal, mau yang tidak kenal, itu baik. Tapi ada yang lebih baik. Yang lebih baik kenapa? Al-aqrab wal-aqrab. Yang paling dekat dulu. Kenapa di sini? Apalagi keluarga. Keluarga ada yang kurang. Di sini ada dua pahala di saat diberikan kepada yang lebih dekat. Pahala yang pertama adalah pahala sedekah. Pahala yang kedua adalah pahala sambung silaturahmi. Dengan saudaranya akhirnya apa? Karena sering membantu, saling membantunya, akhirnya disitulah silaturahminya makin kuat. Ada pahalanya. Tapi di saat kok dia sedekah bukan ke keluarganya, ya bukan berarti itu hawa nafsu. Barangkali karena memang tidak tahu. Karena kalau urusan hati itu yang tahu hanya Gusti Allah. Gak bisa juga kita suudzon. Itu pasti karena hawa nafsu tidak. Tapi setidaknya apa? Setidaknya kita mengingatkan akan ada yang lebih baik daripada yang baik. Kita arahkan. Sehingga apa di sini? Sehingga yang tadinya mungkin diberikan kepada yang itu baik, nah ini lebih baik. Bukan berarti kalau ada yang dekat dikasih yang jauh itu juga tidak juga. Sehingga apa? Semua itu kembali kepada hati dan niatnya masing-masing. Gak boleh juga kita suudzon, itu orang hawa nafsu, ininya di sana udah dikasihkannya yang jauh padahal tetangganya kelaparan semuanya. Oh, belum tentu juga. Tapi bagaimana apa? Bagaimana kita husnudzon, kita pun berbaik hati. Berbaik sangka kepada siapapun. Barangkali orang tadi yang jauh ngasih, yang dekat juga ngasih. Cuman nggak ngomong. Kebetulan cuman melihatnya pas yang jauh aja kelihatan. Yang dekat nggak kelihatan, kan tidak tahu juga. Jadi banyak cara untuk orang bersedekah. Yang pasti dia suudzon tadi pun juga sudah dosa kalau memang dia suudzon kepada orang yang kelihatannya sedekah dengan yang jauh, yang dekat tidak. Itu sudah berburuk sangka. Makanya di sini kembali kepada niat kita. Kita niat, ayo niat yang baik. Atas titipan Allah, semuanya kan titipan. Kita lahir gak bawa apa-apa, kembali juga gak bawa apa-apa. Gak ada yang balik terus dibawain semuanya, sertifikat dibawa, STNK, sak motor-motornya dikubur, dibawa, tidak semuanya, ditinggal semuanya.
Karena lahir tidak membawa, kembali pun tidak membawa. Karena semuanya adalah hanya titipan dari Gusti Allah, ya ayo kita cari, berikan dengan cara yang baik. Kita tasarrufkan yang baik. Sehingga titipan-titipan Allah tadi bukan hanya di dunia saja kita nikmati, tapi juga di akhirat. Dan yang pasti tidak ada orang yang miskin gara-gara sedekah, itu gak ada ceritanya. Man yuqridullahu qardan hasanan fa yudha'if lahu ad'afan katsirah, kata Gusti Allah dalam Al-Qur'an. Jadi kalau bisnis sama Gusti Allah, kalau pengen banyak ya sama Gusti Allah urusannya. Kita ngasih banyak, ya Allah akan melipat gandakan yang banyak karena urusannya urusan Gusti Allah. Urusan rezeki itu adalah urusan rezeki Gusti Allah. Makanya kalau sudah bisnis dengan Gusti Allah, sedekah, zakat, ini semuanya itu jangan takut. Enggak ada orang yang miskin gara-gara sedekah. Tapi banyak orang yang enggak sedekah terus miskin itu ada, kan gitu kan. Jadi yang lapang hatinya, kemudian jadi orang yang dermawan. Jangan nunggu kaya kalau sedekah. Kanjeng Nabi sedekah dengan semampunya. Apakah Kanjeng Nabi dengan semua kekurangannya nggak mau sedekah? Oh tidak. Kanjeng Nabi masih memprioritaskan siapapun yang butuh, walaupun dirinya butuh. Pernah suatu hari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dikasih sama Abdurrahman bin Auf itu taqatun min dhahabin. Seperangkat emas itu komplit, ada gelang, ada kalung, ada anting, macam-macam. Banyak, satu peti itu penuh emas. Nah, setelah dikasih sama Abdurrahman bin Auf sama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dibagi-bagikan semua emas-emasnya sampai habis, gak tersisa. Sampai suatu malam ketika Kanjeng Nabi pengen makan malam, nanya Sayyidah Aisyah, punya apa? Di rumah ada apa? Enggak punya apa-apa ya Rasulullah. Loh, tadi emas satu peti tadi kemana? Habis semuanya. Banyak yang butuh tak bagikan semuanya. Itu istrinya Rasulullah. Nah, istri-istri yang di sini ada nggak begitu kira-kira? Hah? Ada. Insya Allah semuanya begitu, semuanya Pak. Jangankan itu, semuanya emas-emas gelang buat musola, buat masjid boleh semuanya. Itu ahli surga semuanya kan gitu kan. Loh, kan seperti itu. Karena apa hakikatnya? Karena hakikatnya yang kita kembalikan yaitu yang kita nikmati lagi. Kan semuanya titipan. Allah nggak membawakan kita di dalam perut itu dibawain emas, dibawain duit kan juga tidak. Artinya ketika hidup barulah dikasih sama Gusti Allah. Ya karena kita cuma dipegangin titipan saja, ya kita taruh yang baik. Titipkan ke musola, titipkan ke ini, ya kembali kepada kita nanti. Karena hakikatnya yang ngasih semuanya Gusti Allah. Allah bisa menjadikan seseorang kaya raya dalam sesaat bisa langsung kaya raya. Yang kaya langsung nyungsep juga banyak. Jadi apa urusan rezeki itu adalah urusan Gusti Allah. Makanya jangan takut urusan rezeki. Jadi apa? Jadilah orang yang punya berniatan baik. Ya Allah, saya nanti kalau dikasih rezeki sama Gusti Allah, saya pengen ngasih niat yang baik. Sedekah ini semuanya. Makanya hebatnya orang Islam mukmin itu apa? Niat saja sudah dapat pahala. Nanti saya kalau dapat rezeki ya Allah, anggap saja nanti dapat inilah. Saya akan berbagi, nanti saya akan sedekah, saya akan begini. Niat saja, belum dikerjakan sudah pahala. Kok dia kerjakan, dia tunaikan, dapat 2 pahalanya. Jadi apa? Jadi ayo semuanya. Tadi kembali kepada yang bertanya, orang bersedekah itu sudah baik. Orang yang sedekah itu sudah dipilih sama Gusti Allah. Adapun urusan hawa nafsu atau tidak itu adalah urusan dia dengan Gusti Allah. Tapi yang pasti kita harus jaga hati. Jangan sampai kita nggak ikut sedekah, ikut kena dosanya. Sedekahnya enggak, ngedumel iya. Ya minimal kalau kita tahu ya sudahlah dia sedekah di sana, saya yang dekat saja. Kan minimal ikut andil lah. Setidaknya kan baik.